Halo pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya berada di studio Jak TV. Mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya, mengingat belakangan di sosial media berita-berita ramai sekali nih pemberitaan tentang pilkada serentak yang akan diadakan sebentar lagi di akhir tahun ya. Cuman masalahnya yang lebih di highlights ini dibanding kesiapannya justru calon-calonnya. Banyak anggota-anggota keluarga yang masih berkuasa di saat ini mencalonkan sebagai kepala daerah. Apakah ini adalah bentuk dinasti politik yang sebenarnya memang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Yang membedakan tahun ini lebih rame. Kenapa? Karena anaknya presiden ikutan mau nyalon. Nah, ini baru pertama kali nih terjadi nih. Bersama saya narasumber-narasumber yang pasti kompeten lah untuk saya ajak ngobrol hari ini. Ada Pak Eros Jarot, kita pasti sudah kenal dengan beliau. Halo Pak Eros Jarot. Sehat Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan bersama saya juga ada mantan Deputi Kantor Staf Kepresidenan, ada Pak Eko Sulistyo. Halo Pak Eko. Selamat sore Mas. Halo. Sore Pak Eko. Saya mau nanya ke Pak Eros dulu lah, sebagai budayawan, bisa dibilang budayawan lah, menanggapi berita-berita belakangan ini Pak Eros. Sepakat nggak dengan saya bilang sebenarnya kejadian soal yang katanya dinasti politik, katanya ya dinasti politik disebutnya ini udah sering terjadi. Cuman yang bikin ramai tahun ini karena anaknya presiden ikutan nyalon Pak Eros. Ada tanggapannya Pak Eros Jarot? Ya sebetulnya setiap warga, selama warga negara mempunyai hak. Jadi secara hukum tuh nggak ada yang dilanggar. Ya, secara hukum memang tapi nggak dilanggar ya. Kembali lagi kan itu mungkin di wilayah etik ya ini yang dipersoalkan, ya kan. Jadi apalagi ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan lebih gila lagi sekarang, ya kan. Guru kencing berdiri, murid berdiri ngencingin guru. Waduh. Jadi sebetulnya itu hanya masalah ini lah ya. Sebetulnya kan azas kepatutan dan kelayakan, gitu kan. Itu anaknya Pram juga dia nyalon ya, tapi mungkin tidak terlalu diributkan karena secara prosedural gitu ya, dan juga secara latar belakang ya. Sebetulnya anak siapapun ya kalau memang pas gitu ya, mungkin tidak terlalu dipersoalkan gitu. Tapi mungkin ini kebetulan sudah ada presiden sebelumnya ya. Kenapa? Karena kan ada calon yang sebetulnya diajukan oleh DPC setempat ya. Yang kemudian berdasarkan pendekatan struktural kekuasaan diganti gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang menjadi persoalan intinya gitu kan, sehingga ada kesan satu timbul sedemikian kuat sehingga ya jangan disalahin masyarakat lah kalau begitu ya. Pak Jokowi juga harus koreksi diri gitu ya. Andai kata dia dagang biasa gitu ya biasa monggo aja ya. Tapi karena beliau ini kan presiden tuh di Indonesia tuh panutan ya. Kalau anaknya Eros Jarot ya silakan aja gitu. Betul. Anaknya saya aja mau dicalonkan diminta loh ya jadi di Banyuwangi, saya bilang jangan deh, jangan nak, karena kamu terlalu dekat sama Mbak Mega gitu kan, nanti dikira pendekatannya kekuasaan, ada usah. Jadi juga saya juga nggak mau kok Pak gitu. Soalnya kan saya kan terlalu dekat sama Bu Mega gitu, nanti dikiranya kan mereka yang punya niatan memang untuk nyalon kan jadi terhambat gara-gara dia gitu ya. Nah sebetulnya kita kok yang ngerem. Artinya apa? Politik dinasti itu akan muncul kesannya begitu kuat setelah siapa yang diajukan, gitu kan? Mungkin kalau yang diajukan itu kompeten, kalau kompeten begini, ada rekam jejak yang mengantarnya ke sana. Ya. Nah, ini kan Mas Gibran. Mas Gibran tuh kan aktif di partai juga tidak pernah saya rasa gitu kan ya. Kemudian ada nggak kerjaan dia yang ada link ke sana? Itu pun tidak. Bahkan dia sering mengatakan saya tidak ada urusan sama politik gitu, nggak suka politik gitu ya. Nah tiba-tiba kok ada gitu. Nah akhirnya apa? Orang mengaitkan dengan 2024. Jadi bukan menang dan tidaknya, tapi seorang Gibran sudah punya tiket politik untuk masuk ke arena politik.
Nah, belum lagi nanti apa mantunya, katanya juga besannya. Ini syukur-syukur iparnya udah mundurkan diri. Gitu ya. Ya, betul. Jadi apa ya? Wajar-wajar aja lah. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu sewot itu para pendukung Pak Jokowi. Saya juga pendukungnya, tapi kan saya nggak bisa mendukung sesuatu yang saya anggap nggak benar ya saya omong gitu, Mas. Opo yo rasaru, gitu. bahasa Inggrisnya gitu lah ya. Ya. Opo yo rasaru Thomas gitu kan. Nah, tapi kalau beliau bilang enggak ya itu kan ya sudah, nanti dicatat oleh sejarah, kualitas orang itu kan akan dicatat oleh perjalanan sejarahnya gitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan, Mas Ars apa salahnya sih? Ya, Gibran kok disalahkannya? Enggak loh. Gitu. Ya, Gibran kan anak yang punya kemauan itu masa disalahkan? Masa dia nggak boleh jadi calon? Boleh toh ya. Nah, tapi mungkin yang perlu ditanyakan, Mas Gibran sampean tuh anak sopo toh yo, gitu loh. Nah, jadi kalau nanti gubernur presidennya gitu, menterinya gimana, gubernurnya gimana, ya, bupatinya gimana, camatnya gimana, lurahnya gimana, akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sekarang kan sudah banyak tuh kejadian, suaminya saluran lengser, istrinya maju. Ya. Sekarang istrinya lengser ini sekarang anaknya dimajukan. Nah, ini yang namanya dinasti. Presiden ini sudah ada, ya kan? Nah, karena presiden sudah ada, rasanya nggak salah juga kalau masyarakat menyimpulkan begitu. Jadi nggak usah terlalu baper, istilah kamu tuh baper ya. Nggak usah baper-baper amat lah. Itu kenyataan realita yang ada, dan Pak Jokowi selalu mengatakan, saya menganut politik kerakyatan. Saya adalah kader Banteng, gitu kan. Saya adalah kadernya Bung Karno. Nah, saya juga kenal Bung Karno, gitu kan. Jadi, ya ayo kita sama-sama ini kan. Dan saya bilang, Mas Gibran salah nggak? Kalau saya katakan Mas Gibran sama sekali tidak salah. Nah, yang saya sayangkan orang tuanya, itu aja. Ya. Dan secara hukum memang tidak ada yang dilanggar. Memang ya, nggak ada. Sekarang masalah etis dan tidak etisnya berarti Pak Eros ya? Iya, berikan saya, mana ada coba. Dia sih nggak salah, siapa yang salah? Nggak ada. Nah, bahwasanya Mas wali kota gitu ya. Iya. Dulu sampai berebus milih, sekarang ketawa-ketawa, itu saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya lagi ya. Itu udah urusan terlalu internal dan saya tidak mau masuk ke wilayah terlalu jauh itulah. Oke. Saya mau tanggapannya untuk Pak Eko. Bagaimana menanggapi ini? Kita bukan cuma ngomong sekedar Gibran ya, di sini masih banyak lagi sebenarnya nama-nama yang muncul, termasuk ada anggota keluarganya Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sedang mencoba mencalonkan. Banyak lah sebenarnya nama. Tapi memang ini menjadi besar karena ada nama anak Pak Jokowi yang ikutan mencalon. Pak Eko ada tanggapannya, Pak Eko? Ya, saya kira itu stressingnya kan di situ ya, karena menyangkut soal anak presiden sehingga kemudian fokus dari masyarakat saya kira tertuju ke sana. Tapi betul apa yang disampaikan Mas Eros bahwa pada wilayah hukum ya, pengaturan soal kesetaraan politik dan kesetaraan hukum ya, untuk maju menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu sudah dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 2015. Nah, karena sebelumnya di dalam Undang-Undang nomor 8 2015 tentang pilkada itu tadinya diatur kira-kira mengatur soal dinasti politik yang tadi disampaikan ya, keluarganya, kemudian keponakannya, samping ke kiri ke atas kira-kira. Nah, itu memang sudah dibatalkan. Artinya apa? Bahwa konstitusi itu kemudian memberikan ruang di dalam elektoral demokrasi sekarang ini, ya, dalam pilkada langsung itu semua orang memiliki hak yang sama. Saya kira itu. Nah, problematikanya sebetulnya di dalam amar putusannya itu mengembalikan kepada DPR ya, untuk kemudian mengatur bagaimana supaya kemudian tadi istilahnya moral hazardnya atau kemudian potensi moral hazard penggunaan kekuasaan misalnya pada petahananya ya, artinya apa, pada
kekuasaan itulah yang kemudian harusnya diatur. Artinya apa? Sebetulnya kita ada di wilayah hukum selesai, tapi kemudian memang ada wilayah yang harus diatur supaya dalam pilkada yang melibatkan anak-anak atau keluarga-keluarga politik itu tidak terjadi purahada. Saya kira itu titik yang paling. Tapi dalam konteks pilkada tentu kemudian ada KPU, ada Panwas, ya, kemudian ada masyarakat sipil. Nah inilah yang kemudian wilayah ini yang bisa menjadi pengawas ya atau watchdog terhadap pelaksanaan. Boleh ditahan dulu sebentar Pak Eko, kita break dulu sebentar. Tapi saya butuh jawaban ya atau tidak mungkin dari Pak Eko soal sisi etika ya, etis atau tidak etis dari keterangan Pak Jarod. Sebenarnya etis nggak sih kalau misalnya salah satunya Mas Gibran ya maju sebagai calon wali kota saat ini? Boleh dijawab setelah kita break Pak Eko. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.